Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan lahir ataupun batin. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang mana telah bersedia untuk meluangkan waktu dan tentunya permohonan maaf untuk Bapak Ibu semuanya. Tentu saja waktu istirahatnya terganggu ya. Mudah-mudahan apapun yang Bapak Ibu korbankan pada malam hari ini menjadikan sebuah nilai pahala sehingga nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang luar biasa. Untuk malam hari ini acaranya itu adalah tentang halnya diseminasi budaya positif. Dalam hal ini tentu saja sebelumnya budaya-budaya positif yang saya angkat di sekolah SMK Negeri 2 tercinta ini adalah budaya positif yang memang sudah kita laksanakan di sekolah kita ini. Ya. Sebagai prolog mungkin sebelum nanti kita lanjut ke PPT ya. Jadi saya mengangkat budaya positif di sini yang memang sudah menjadi habits ataupun kebiasaan di sekolah kita ini. Di antaranya yang saya angkat itu adalah tentang halnya budaya positif yang memang tidak ada di sekolah lain. Artinya hanya ada di sekolah kita. Di antaranya adalah budaya positif tentang halnya apel pagi, kemudian budaya positif yang lainnya. Itu adalah sesuatu hal yang memang saya angkat pada penerapan sebelumnya di demonstrasi kontekstual. Ya. Nah kemudian kaitannya dengan diseminasi budaya positif pada malam hari ini, saya teringat tentang halnya 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Penghukum ini biasanya adalah sifatnya seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman secara verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan kepada murid-murid lebih dalam lagi. Ya. Biasanya guru yang kapasitasnya sebagai penghukum, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah biasanya patuhi aturan saya ataupun awas. Itu biasanya posisi kontrol sebagai penghukum ataupun menjas bahwa dengan bahasa seperti ini ke anak itu, kamu selalu saja berbuat salah. Nah ini posisinya sebagai penghukum. Atau contoh terakhir, selalu, pasti, selalu. Nah itu. Jadi ke anak itu menjas bahwa anak tuh betul-betul salah. Ya. Jadi seperti halnya guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu caranya dia sebagai penghukum. Kemudian
posisi kontrol yang kedua sebagai guru adalah pembuat merasa bersalah. Kaitannya dengan hal ini, pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut ketimbang kontrol yang pertama tadi sebagai penghukum. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya contoh kata-kata yang keluar daripada posisi kontrol guru ini sebagai pembuat merasa bersalah biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Biasanya kata-katanya seperti itu. Atau bapak sangat kecewa sekali sama kamu, Nak. Nah, ini adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi si anak atau si murid atau si peserta didik itu akan merasa tidak nyaman, ya. Bahasanya juga kan ibu sangat kecewa sekali, ya. Jadi ke anaknya itu lebih ke down karena memang ngerasa bahwa anak ini seolah-olah bersalah banget gitu ta. Kemudian biasanya kata-kata yang keluar dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Itu biasanya kata-kata yang keluar daripada posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian contoh lainnya biasanya bahasanya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, jadi kan menjas. Jadi sehingga anak ini tidak menemukan sebuah kenyamanan. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian terutama kepada guru yang memang si pembuat merasa bersalah ini. Murid merasa tidak berharga, itu kan, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang dengan bahasa-bahasa tadi yang dikeluarkan. Nah, yang ketiga, posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, karena posisinya sebagai memposisikan sebagai teman. Namun, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini yang dilakukan. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Gitu. Positif di sini berupaya biasanya hubungan baik yang terjalin antara murid dan guru atau antara guru dan murid. Jadi hubungannya akan baik-baik saja. Nah, kalau guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, katakanlah dengan humor ataupun mempengaruhi seseorang, ya, biasanya berkatanya seperti ini sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak, Nak, atau ayolah, Nak, bantu demi ibu gitu kan. Itu bahasanya memposisikan bahwa kita ini adalah sebagai temannya gitu kan. Jadi akan ada merasa pengakuan, akan merasa nyaman si anaknya itu. Kenapa? Dengan bahasanya yang lembut. Ayolah, Nak, gitu kan. Atau ayo ingat, ya kan? Ingat kepada bantuan bapak atau ibu. Itulah bahasa-bahasa yang memposisikan kontrolnya seperti teman itu. Kemudian contoh terakhir, ya sudahlah kali ini tidak apa-apa, nah. Nanti ke depan tolong bantu ibu ya untuk membereskan ABCD misalnya. Nah, ini adalah posisi teman yang memang positif. Yang kedua, ada kalanya menjadi posisi teman itu masuknya hal yang negatif. Posisi teman yang negatif ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Bahkan perkataan yang keluar dari mulut murid itu adalah, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Nah, itu ada kalanya negatif, ya.
Jadi intinya murid ini merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Maka hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi ada pemilihan gitu kan, dipilah-pilih. Nah, kemudian yang keempat, posisi kontrol itu sebagai guru ada sebagai pemantau. Ya. Pemantau ini adalah berarti mengawasi, memonitoring. Ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita bertanggung jawab atas murid-murid yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya, peraturan dan konsekuensi. Sedikit saya bahas beda halnya peraturan dan konsekuensi atau hukuman dan konsekuensi adalah ya kalau hukuman itu bisa dikatakan tidak usah kita bermusyawarah dulu ataupun tidak usah kita berembuk terlebih dahulu, tetapi spontanitas ya, dilakukan itu adalah hukuman. Beda halnya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah setelah dibuatnya aturan, disepakati, hasil musyawarah, kemudian ada yang melanggar. Nah, ini yang disebut dengan konsekuensi. Oke, next. Kemudian biasanya bahasa yang keluar itu kalau posisi kontrolnya sebagai pemantau, biasanya peraturannya apa, ya kan? Ataupun apa yang telah kamu lakukan, ataupun sanksi atau konsekuensinya apa. Biasanya itu kalau memposisikan sebagai pemantau. Yang kelima, posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Artinya, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, biasanya seorang manajer ketika guru memposisikan dirinya adalah sebagai manajer, mohon maaf, bahasa atau kata-kata yang keluar itu adalah biasanya apa yang kita yakini, ya, kembali ke keyakinan kelas. Itu biasanya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Nah, ini biasanya kalau memposisikan posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Itu adalah 5 hal sebagai posisi guru. Kemudian saya kaitkan, mohon izin Ibu Bu Silviani mohon dibantu. Nah, kaitannya dengan diseminasi budaya positif yang akan saya bahas pada kesempatan malam hari ini adalah tentang halnya penerapan segitiga restitusi di sekolah. Ya tentunya di sekolah kita ini SMK Negeri 2 Cipatujah tercinta. Ya, ini demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang halnya budaya positif, penerapan segitiga restitusi di sekolah. Mohon izin Ibu untuk dilanjutkan slide-nya. Oke, sambil menunggu. Nah, nih, terima kasih Bu. Restitusi itu adalah beda dengan hanya tadi hukuman ataupun konsekuensi. Ya. Kalau restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, melainkan restitusi ini adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Biasanya restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next Bu. Nah, dalam halnya restitusi atau segitiga restitusi dilanjut saja Bu. Mohon maaf. Ya. Nah,
Tahapan-tahapannya adalah yang saya angkat di sini adalah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kaitannya dengan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus atau rangsangan, respon menjadi proaktif. Selanjutnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Itu validasi tindakan yang salah. Oke. Kemudian yang ketiga, menyatakan keyakinan kelas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna tentunya untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Oke, selanjutnya berikut praktek penerapan segitiga restitusi. Jadi saya mengangkat di penerapan segitiga restitusi ini adalah dua kasus yang saya bawa ya. Kasus yang pertama yang menjadi modelingnya itu adalah Irwan Hakim. Nah, kasus yang pertama ini adalah kembali ke kebiasaan tadi ya. Di kita itu ada kebiasaan budaya positifnya adalah kebiasaan apel pagi. Jadi kasus yang pertama ini saya angkat Irwan Hakim ini kesiangan ketika mengikuti apel pagi. Nah, maka saya menerapkan di sini segitiga restitusi. Mulai dari tadi validasi apa tadi? Mohon maaf, lupa. Yaitu validasi identitas, kemudian dan lain sebagainya. Nah, maka saya yang lakukan ke anak ini, ke murid ini adalah dipanggil, kemudian divalidasi bagaimana, kenapa alasannya dia kesiangan, gitu kan. Kemudian endingnya adalah si anak ini diberikan motivasi, semangat sehingga tidak melakukan hal yang sama. Artinya tidak kesiangan lagi dalam mengikuti budaya positif. Dalam hal ini adalah apel pagi. Oke Bu, bisa di next yang kedua. Yang kedua ini ya ini aja Bu, di skip. Ini soalnya videonya lama. Ya, terima kasih Bu. Kasus yang kedua yaitu Rizky Hisham yang menjadi modelingnya. Kebetulan ini adalah anak kelas 10 ya, kelas 10 RPL. Kasusnya adalah dia ini tidak mematuhi keyakinan kelas atau dalam spesifiknya adalah peraturan kelas ada yang dia langgar. Ya. Di antaranya kasusnya adalah dia ini terlambat dalam mengumpulkan sebuah tugas. Dalam hal ini adalah tugas mapel saya sendiri, yaitu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi ketika saya melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi ini, terutama ke Rizky Hisham, yang pada endingnya adalah si anak ini ditanya kenapa, gitu kan alasannya. Jadi tidak, posisi saya di sini bukan sebagai penghukum, kemudian bukan juga sebagai katakanlah tadi pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Oke, jadi intinya dalam kasus ini ya alhamdulillah gitu kan, ketika saya melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi ini ada perubahan kepada anak. Oke, next Bu. Mohon maaf ya, ini videonya karena durasinya lama jadi saya skip. Nah, itu adalah budaya positif yang saya angkat di
demonstrasi kontekstual, kemudian dalam diseminasi budaya positif ini, ya, diseminasi. Oke, ini hanya sekedar tambahan cerita ya. Jadi ketika PI 2 memang saya menyampaikan banyak hal budaya positif yang memang ada di sini, kemudian saya terapkan. Insya Allah mungkin nanti setelah diseminasi ini akan saya bawa ke aksi nyata, yang artinya tinggal ditambahkan nanti aturan-aturan atau poin-poin yang lainnya. Ya, dalam budaya positif ini tentu saja saya terapkan juga kaitannya dengan kewali kelasan, kaitannya dengan peraturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kan membudayakan budaya-budaya yang positif. Ya terutama dalam halnya, ya, terima kasih Bu Silvi, dalam hal kedisiplinan. Ya. Jadi budaya positif ini insya Allah akan saya terapkan, akan saya implementasikan kepada murid-murid kita yang ada di sekolah tercinta ini. Ya, mungkin itu Bapak Ibu untuk pemaparan pada malam hari ini kaitannya dengan diseminasi budaya positif. Sekali lagi ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya, atas dukungannya, dan tak lupa saya meminta motivasi terutama kepada eh, Bapak Wakase Kurikulum yang memang sudah senior dalam hal ini. Kemudian saya juga minta motivasinya kepada Ibu Cici Heriani ya, terutama jangan jangan berhenti untuk selalu memotivasi saya sehingga terus-menerus ya kan dalam pendidikan guru penggerak ini. Dan tak lupa juga Bu Silviani ya, banyak terima kasih karena memang saya ini terkadang berkolaborasi juga gitu kan, bertukar ilmu, kebanyakan saya yang meminta ilmu gitu kan kepada beliau, bagaimana supaya kita ini terus secara kontinuitas gitu kan dalam pendidikan guru penggerak ini, ya sehingga budaya positif terutama yang ada di sekolah ini bisa dilaksanakan. Mungkin Bapak Ibu cukup ya untuk presentasi ataupun pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Yang ini Bapak Ibu mohon maaf untuk sesi terakhir kalau yang sempat ataupun tidak dalam keadaan repot bisa untuk di on cam kan dulu Bapak Ibu untuk dokumentasi Bapak Ibu. 3 2 mana kehalangan 3 2 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas segala waktunya dan partisipasinya ya. Semoga pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.